Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali memanggil kita untuk datang bersekutu dan beribadah kepadanya di hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Marilah bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga, hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membawa seluruh kehidupan kita ke hadapan Tuhan, dan mari kita angkat pujian yang berkata, "Jadikanku rumah doamu." Tempat kudus-Mu Tuhan.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami. Di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak dan Ibu, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian yang berkata, Dialah segalanya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 112 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali.
Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelum itu, dalam persiapan mari kita menyanyikan bersama-sama Selidiki Aku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, mohon Roh Kudus memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari Nas, Yeremia pasal 33 ayat 11.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah Anda merasa kehilangan harapan? Dunia ini penuh dengan suara keluhan dan keputusasaan. Dalam nas hari ini yang barusan kita baca, dalam Yeremia pasal 33 ayat 11, ada satu kalimat yang terdengar sangat indah sekali, yaitu bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Namun, mari kita perhatikan apa konteks dari nats ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yeremia menulis ini pada masa yang sulit, di mana Yerusalem berada di dalam kehancuran. Bangsa Israel hidup dalam pembuangan, dikelilingi oleh kesunyian dan kehancuran. Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli pada kita? Jika kasih Tuhan itu selamanya, mengapa kita dibuang? Mengapa Tuhan membuang kami? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba kita bayangkan di saat-saat gelap kehidupan kita. Misalnya di antara kita, ada yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah hidup bagi keluarga kita. Lalu kemudian ada lagi yang mengalami keluarga yang retak, sehingga terasa mustahil untuk dipulihkan karena masalah sudah begitu banyak. Dan ketika kita bergumul dengan penyakit kronis yang seolah tidak ada akhirnya, dan pasti kita akan bertanya seperti orang Israel bertanya, di manakah kasih setia Tuhan di dalam penderitaan ini? Apakah benar kasih setia Tuhan selamanya? Ini juga yang diserukan oleh Daud. Dalam Mazmur dia berkata, berapa lama lagi ya Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus. Daud berseru itu kepada Tuhan dalam Mazmur nomor 13 ayat 1 sampai 2. Karena ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan di tengah penderitaan yang berat. Dari apa yang Daud katakan, kita dapat memahami bahwa ia sedang mengalami ancaman yang sangat nyata, baik secara fisik maupun psikologis. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Daud sedang menghadapi situasi yang sulit. Dia dikejar oleh musuh. Dia sedang menghadapi masalah dalam kepemimpinannya juga. Dia menghadapi pergumulan batin yang membuatnya merasa terisolasi dari Tuhan. Dalam konteks ini, seruan Daud menggambarkan bahwa dia sedang dalam masa-masa yang gelap. Yaitu perasaan bahwa Tuhan seolah-olah diam dan Tuhan tidak bertindak apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Daud, hal itu menunjukkan ada kalanya orang-orang pilihan Tuhan pada saat mengalami masalah seringkali merasa Tuhan meninggalkan dia. Seringkali meragukan akan kasih setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kasih setia Tuhan berhenti Bapak Ibu? Ketika kita mengalami masalah. Jika kasih Tuhan tidak berhenti pada saat kita mengalami masalah, mengapa ada penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Mengapa seringkali kita merasa bahwa kasih setia Tuhan seperti menghilang ketika kita berada di dalam kesulitan, masalah, dan penderitaan? Jawaban awal yang sering muncul adalah itu karena kita tidak cukup beriman. Atau juga ada yang mengatakan, karena Tuhan sedang menghukum kita, maka kita berada di dalam masalah. Apakah itu benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan?
Jika kita menganggap kasih setia Tuhan tergantung pada kondisi kita, bukankah itu bertentangan dengan sifat kasih Tuhan yang kekal dan yang tidak bersyarat? Jadi perlu kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Lalu mengapa kita masih merasa kasih setia Tuhan berhenti dan meninggalkan kita? Itu karena kita pada saat menghadapi masalah, seringkali kita hanya berfokus pada masalah dan penderitaan kita, bukan pada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat ketika orang Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel sering mengeluh dan mereka merasa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Apakah karena mereka berada di dalam padang gurun, berarti kasih setia Tuhan tidak ada lagi? Pasti tidak. Mengapa mereka merasa bahwa kasih Tuhan sudah tidak ada lagi? Dan menganggap Tuhan sudah meninggalkan mereka? Itu karena mereka hanya fokus pada masalah. Padahal, lihatlah selama di padang gurun, Tuhan tetap setia mengasihi mereka dengan menyediakan mana, air, dan memberikan perlindungan kepada mereka selama 40 tahun. Meskipun mereka terus-menerus memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mengapa mereka bisa merasa Tuhan tidak mengasihi mereka lagi? Itu karena mereka hanya fokus pada masalah. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Demikian juga Elia. Dia juga merasa putus asa dan ingin mati setelah diancam oleh Isabel. Ia merasa sendirian dan tidak ada yang mendukungnya. Mengapa Elia bisa merasa seperti itu? Mengapa Elia bisa merasa Tuhan meninggalkan dia? Kasih setianya Tuhan tidak ada lagi. Itu karena dia hanya fokus pada masalah. Sehingga dia tidak mampu melihat kasih setia Tuhan. Apakah karena Isabel mau membunuh Elia berarti Tuhan sudah tidak mengasihinya lagi? Pasti tidak. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada Elia dengan memberikan makanan, minuman, dan kekuatan untuk berjalan ke Gunung Horeb. Di sana Tuhan berbicara kepada Elia melalui suara yang menenangkan hatinya. Demikian juga kita lihat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, para murid-murid juga melihat kasih setia Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat justru melalui penderitaan Tuhan Yesus itulah kasih setia Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Di mana melalui salib Tuhan Yesus membawa pengampunan dan keselamatan bagi umat manusia. Di dalam Yeremia pasal 33 yang baru kita baca dan kita bahas. Di situ adalah bagian janji pemulihan Tuhan untuk orang Israel. Di mana di tengah kehancuran, Tuhan berbicara tentang pemulihan yang akan datang. Di mana Tuhan berkata, di tempat ini yang kamu katakan sunyi tanpa manusia dan ternak, akan terdengar lagi suara sukacita. Yeremia pasal 33 ayat 10-11. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan pada kasih setia Tuhan yang berhenti, tetapi pada keterbatasan kita manusia untuk melihat janjinya di tengah kehancuran. Karena kita hanya melihat kepada masalah kita. Apa yang kita pelajari dari pembahasan yang barusan kita lakukan? Yang kita dapat pelajaran adalah bahwa kehidupan Kristen bukan tentang kehilangan, bukan tentang masalah, tetapi tentang kehadiran Tuhan. Artinya, kasih setia Tuhan
tidak berarti tidak ada penderitaan, tidak ada masalah. Tetapi kasih setia Tuhan berarti Dia hadir di dalam penderitaan dan masalah kita. Lihatlah Ayub. Ayub kehilangan segalanya. Keluarga, harta, kesehatan. Namun kita lihat, pada akhirnya Ayub berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup. Ayub pasal 19 ayat 25. Jadi kasih setia Tuhan memang tidak tampak di dalam kondisi Ayub yang menderita. Tetapi nyata dalam kehadiran Tuhan yang memulihkan hidupnya setelah melewati penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat kasih setia Tuhan di tengah masalah. Ketika kita mengalami masalah, ada seseorang yang Tuhan kirim untuk membantu kita. Atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban yang tidak terduga, yang nyata. Dan itu saya sering alami di dalam pelayanan saya. Dan itu adalah tanda kasih setia Tuhan nyata dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, kasih setia Tuhan bukanlah tentang hidup tanpa masalah. Tetapi tentang bagaimana Tuhan menyertai kita melewati badai kehidupan. Jadi menjadi orang Kristen, kita harus memahami bahwa hidup bukan tentang kehilangan, bukan tentang masalah. Tetapi tentang kehadiran Tuhan di dalam masalah yang kita hadapi. Bukan tentang penderitaan yang menentukan Tuhan masih setia pada kita atau tidak. Bukan. Tetapi kehadirannya dalam hidup kita, itulah bukti nyata daripada kasih setia Tuhan. Bukan kalau kita ada masalah berarti Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Kalau kita sukses, berhasil, baru Tuhan mengasihi kita. Bukan tentang itu dalam kekristenan. Tapi tentang kehadiran Tuhan yang menyertai kita di dalam menghadapi masalah. Jadi bukan tidak adanya masalah yang menjadi bukti kasih Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memakai masalah itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita lihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Banyak orang mengira salib adalah kekalahan. Tetapi justru di sanalah kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Pernahkah kita melihat pelangi setelah hujan lebat? Bapak Ibu, pelangi tidak muncul di langit yang cerah, tetapi muncul setelah hujan. Demikian pula kasih Tuhan. Demikian pula kasih setia Tuhan. Seringkali justru paling jelas terlihat setelah badai kehidupan. Bapak Ibu, sekalipun kita sering meragukan kasih setia Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan melampaui keraguan kita. Sehingga sekalipun kita merasa ragu dan sering mempertanyakan kasih setia Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Janji ini bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu. Tetapi diwujudkan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kasih setia Tuhan adalah anugerah yang tidak tergantung pada usaha dan keadaan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar ketika kita mengalami masalah kehidupan, kita tidak lagi berfokus pada masalah yang akhirnya menyebabkan kita tidak melihat kasih setia Tuhan?
Bagaimana kita tetap bisa melihat kehadiran kasih setia Tuhan ketika kita dalam masalah dan kita tidak meragukan akan kasih Tuhan? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa melihat kasih Tuhan di dalam masalah pada saat kita mengalami masalah, Bapak Ibu? Ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, pada saat kita mengalami masalah dan penderitaan, arahkanlah pandangan kita kepada janji Tuhan, bukan hanya kepada masalah. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 11, meskipun kondisi bangsa Israel sedang terpuruk dan penuh kehancuran, kita lihat Tuhan memberikan janji tentang pemulihan dan sukacita yang akan datang kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan memang tidak selalu terlihat secara langsung di tengah masalah. Tetapi kita dipanggil untuk mengarahkan pandangan kita kepada janjinya yang tidak pernah berubah. Maka fokuslah pada janji Tuhan, bukan fokus pada masalah. Jikalau kita fokus pada janji Tuhan, itu akan memampukan kita melihat kasih setia Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Sekalipun kita merasa sulit, maka kita harus berlatih untuk melihat lebih daripada sekedar masalah yang ada di depan kita. Dan mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada hidup kita. Dengan fokus pada janji Tuhan, bukan pada masalah, kita akan bisa melihat dan merasakan kasih setia Tuhan sekalipun berada di dalam masalah. Itu langkah pertama. Arahkan pandangan kita kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah. Kedua, belajarlah untuk bersyukur, bukan mengeluh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur bukan berarti mengabaikan penderitaan. Tetapi kita memilih untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah penderitaan. Itu yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan kita bersyukur, mata kita akan terbuka untuk melihat kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita. Sekalipun kita di dalam masalah. Sekalipun dalam situasi yang paling gelap pun. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena sebuah kecelakaan. Dia mengalami masa yang sulit dan masa yang sedih. Dan mempertanyakan kasih setia Tuhan. Mulai perjuangan imannya, akhirnya dia mampu mendirikan yayasan untuk membantu keluarga lain yang mengalami kehilangan. Dalam rasa sakitnya, ia menemukan kasih setia Tuhan melalui pelayanan kepada orang lain. Akhirnya, dia bersyukur pernah mengalami, bukan karena mengalami kehilangan anak, tapi karena melalui kehilangan tersebut, ia dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga dia bisa mengabarkan kepada orang lain dan orang lain bisa mengalami kedalaman kasih Tuhan yang menguatkannya. Dan dia juga bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memakai luka hatinya untuk membawa penghiburan dan harapan bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, bersyukur bukan tentang apa yang hilang, tetapi menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalanin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan tidak tergantung pada kondisi kita, tetapi pada karakternya. Pada karakter Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Maka dari itu,
Maukah kita melihat kasih setia Tuhan? Maukah kita melihat kasih setia Tuhan di tengah penderitaan kita? Maukah kita bersyukur kepada Tuhan selalu, bahkan ketika kita merasa dalam keadaan sulit? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang membuat kita merasa jauh dari kasih setia Tuhan? Hari ini, bawalah pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa, dan percayalah bahwa kasih setianya tidak pernah berakhir. Tuhan selalu hadir dan peduli, dan untuk selamanya kasih setianya tetap nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami pada saat menghadapi masalah, di mana pada saat itu kami sering kali melihat bahwa Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan sudah tidak mengasihi kami lagi. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa mampu melihat janji Tuhan, bukan pada masalah. Kami seringkali hanya berfokus pada masalah. Bantu dan tolong kami Tuhan, pada saat mengalami kesulitan, mampu melihat janji Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Persembahan dapat diberi melalui nomor rekening atas nama Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, marilah bersama kita nyanyikan Hanya Nama Yesus. Hadapi persoalan
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Mulai firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan. Yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan saat ini bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 24 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Tuhan dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Doksologi. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah saat ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Even though
worship you.